Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Iqbal Aidil Fitria R dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Dimulai dari pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara yang berada di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuan dan cita-cita nasionalnya. Meskipun sekarang ini di Indonesia terdiri dari beragam suku dengan beragam latar belakang yang berbeda. Meskipun demikian, bangsa Indonesia ini tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu bangsa yang satu. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia memandang wilayah dan bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan, karena inilah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Karena hakikatnya itu adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Lalu kenapa sih wawasan Nusantara itu dibutuhkan? Wawasan Nusantara dibutuhkan karena hal ini terkait dengan urgensi wawasan Nusantara itu sendiri, dan juga hal ini dipengaruhi oleh luas wilayah Indonesia yang tentunya dapat memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia dalam mengelolanya. Hal ini juga dibutuhkan dikarenakan luas wilayah Indonesia dapat memunculkan potensi ancaman dan juga memunculkan potensi keunggulan atau kemanfaatan. Sehingga pada umumnya, wawasan Nusantara dibutuhkan dalam tujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang harus lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa maupun daerah. Namun, bukan berarti kita harus menghilangkan kepentingan individu, kelompok, maupun daerah sendiri. Dan urgensi wawasan Nusantara ini juga berhubungan dengan latar belakang historis, sosiologis, dan politisnya. Setelah mengetahui alasan mengapa wawasan Nusantara itu dibutuhkan, ada baiknya kita mengetahui implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara yang pertama itu adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Lalu yang kedua adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Lalu selanjutnya, pada implementasi wawasan Nusantara ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Lalu yang terakhir ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.